Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini dalam renungan harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 17 Oktober 2022 bersama saya, Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Bahan firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan ini terambil dari kitab 1 Samuel pasal 2 ayat 12, lalu kita lanjutkan ayat 17 dan 18. Demikian firman Tuhan ini. 1 Samuel 2 ayat 12 dan ayat 17 sampai 18 demikian. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Dengan demikian, sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Demikian firman Tuhan ini. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang tekun melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Saudara-saudari, dari firman Tuhan ini, tema kita berbunyi, tidak terpengaruh lingkungan buruk. Tidak terpengaruh lingkungan buruk. Saudara-saudari, jemaat GKI pada umumnya mengangkat bulan Oktober sebagai bulan keluarga. Bulan bina keluarga. Suatu ajakan memberi perhatian untuk kehidupan dan pembinaan keluarga agar keluarga kita sungguh dibangun dan bertumbuh dalam firman Tuhan. Demikianlah bahan renungan kita saat ini dengan tema tidak terpengaruh lingkungan buruk. Lingkungan sangat berpengaruh untuk perkembangan kepribadian kita, khususnya anak-anak dalam keluarga. Lingkungan itu seperti suasana keluarga, yaitu suami, istri, anak, kakek, nenek, keponakan, dan semua yang ada menjadi anggota keluarga, termasuk pembantu rumah tangga. Suasana lingkungan itu makin luas, yaitu tetangga, sekolah, komplek, desa, kota, semua akan ikut mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kepribadian masyarakatnya, khususnya bagi anak dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Saudara-saudari, firman Tuhan berbunyi, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Dari 1 Korintus 15 ayat 33. Demikian juga firman Tuhan ini menasihatkan supaya jangan bergaul dengan orang berkelakuan buruk. Dari 1 Korintus 5 ayat 9. Pengaruh lingkungan ini kadang sulit mengatasinya. Seperti anak remaja, sulit untuk menolak ajakan merokok karena teman-temannya mengejek kalau dia tidak mau merokok. Kadang lebih buruk dari merokok, yaitu disuguhkan oleh lingkungan anak remaja dan pemuda ini, yaitu penyalahgunaan obat-obat terlarang. Tetapi alangkah indahnya kalau lingkungan mereka menawarkan kegiatan yang baik,
seperti olahraga, kesenian, belajar bersama, aktif kegiatan gereja, dan seterusnya. Demikianlah tema kita, tidak terpengaruh lingkungan buruk, mengingatkan orang tua dan orang dewasa untuk membina anak kecil, remaja, pemuda kita. Bahan renungan kita adalah kehidupan keluarga Imam Eli yang melayani rumah doa bagi umat Israel. Imam Eli mempunyai 2 orang anak, Hofni dan Pinehas. Tetapi kedua anak ini justru menjadi anak dursila, anak durhaka, tidak takut akan Tuhan. Hewan persembahan yang dibawa umat diambil mereka, tetapi tidak sesuai dengan yang ditetapkan. Ternyata Hofni dan Pinehas, anak Imam Eli, bertindak melanggar aturan. Lebih daripada itu, kedua anak ini melecehkan perempuan di rumah doa itu. Umat sudah mengadu kepada Imam Eli, tetapi Eli mengabaikannya saja. Dan Tuhan sendiri melihat Eli tidak menindak anaknya itu. Demikianlah lingkungan hidup Samuel sejak kanak-kanak, di mana dia hidup satu rumah dengan anak-anak Eli. Namun dia dengan sikap lugu dan tulus turut melakukan tugas-tugas mengurus rumah doa itu dengan baik, melayani umat yang datang beribadah. Suatu catatan untuk Samuel disebutkan, Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Demikian Samuel sedikit pun tidak terpengaruh dengan lingkungan buruk dari kedua anak Imam Eli, padahal mereka tinggal bersama-sama. Dia selalu memilih sisi yang baik, takut akan Tuhan. Mari saudara-saudara, kita aplikasikan renungan ini dalam kehidupan kita dengan pokok-pokok berikut. Pertama, apakah lingkungan Anda ikut mempengaruhi kehidupan atau karakter Anda? Faktor apa itu? Contohnya. Yang kedua, apakah keluarga Anda adalah merupakan satu lingkungan yang baik untuk anggota keluarga Anda? Yang ketiga, apa saran Anda bagi pemuda, remaja di jemaat kita agar mereka mampu menolak pergaulan buruk? Mari berdoa. Bapa Surgawi, kami berada di dunia yang tidak luput dari kejahatan yang menantang kami, khususnya bagi anak remaja dan pemuda di tengah bangsa dan gereja. Tidak sedikit mereka, anak-anak remaja dan pemuda di jemaat kami, terlanjur rusak oleh kejahatan zaman ini. Kami mohon Roh Kudus menolong kami sebagai orang tua, sebagai orang dewasa, menjadi penasihat, menjadi penolong, agar anak-anak kami mampu menolak kejahatan yang merusak kepribadian sebagai anak Tuhan. Demikianlah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Are you ready? I'm ready! I'm ready! I'm ready! I'm ready! I'm ready! Are you ready? I'm ready! I'm ready! I'm ready! I'm ready! Are you ready? I'm ready! Are you ready? Wis siap belum? Ayo! I'm ready! I'm ready! I'm ready! I'm ready! I'm ready! I'm ready! Ingat. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Oleh sebab itu saya mengajak semuanya untuk ikut pendalaman Alkitab berkelompok. Berakar, bertumbuh, dan berbuah. Pasti Tuhan memberkati. Itu, ayo ikut pendalaman Alkitab dan mempersiapkan menggunakan senjata Allah untuk menghadapi tantangan hidup kita. Siap? Ayo kita mengikuti pendalaman Alkitab. Banyak orang takut ikut pendalaman Alkitab. Takut ditanya-tanya. Padahal pendalaman Alkitab yang sekarang beda. Memakai metode pendekatan pendidikan orang dewasa. Semuanya terlibat, semuanya boleh ikut bertanya, semuanya ikut berproses. Makanya pendalaman Alkitab kali ini pasti asik. Semuanya bisa terlibat. Ayo, tunggu apa lagi? Ikut PA, pendalaman Alkitab.